Shalom Ibu dan teman-teman, kembali lagi bersama saya Triani. Kali ini saya akan mempresentasikan laporan pengelolaan kasus asuhan kebidanan pada Nyonya E, akseptor KB pil dengan lupa minum pil, bersama dosen pembimbing Ibu Yulia Nurhayati SSIT MPH, praktik dari minggu ketiga. Kasus, Nyonya E datang ke BPM Triani. Ibu mengatakan menggunakan KB pil, tetapi lupa minum pil. Identitas, Nyonya E, umur 20 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, suku Melayu, pekerjaan pegawai pabrik. Nama suami, Tuan J, umur 22 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, suku Melayu, pekerjaan petani. Alamat, Pontianak, Kalimantan Barat. Anamnesa yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2020, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, Ibu mengatakan menggunakan KB pil, tetapi lupa minum 2 pil atau 2 hari. Selanjutnya, Ibu mengatakan mempunyai 1 anak perempuan, umur 1 tahun, belum siap hamil. Selanjutnya, Ibu mengatakan sebelumnya menggunakan KB suntik 3 bulan, baru menggunakan KB pil kombinasi selama 2 bulan. Selanjutnya, Ibu mengatakan tidak memiliki riwayat penyakit apapun seperti kanker payudara, jantung, hipertensi, hepatitis, epilepsi, dan lain-lain. Selanjutnya, Ibu mengatakan orang tua memiliki riwayat hipertensi, bahkan lebih dari 180/110. Lalu, Ibu mengatakan sebelumnya selalu meminum pil secara teratur. Selanjutnya, Ibu mengatakan akhir-akhir ini kerjaannya banyak sehingga lelah saat tiba di rumah. Pembahasan data subjektif. Salah satu jenis kontrasepsi efektif yang menjadi pilihan dan merupakan salah satu bagian dari program KB nasional saat ini adalah pil. Pil merupakan salah satu alat kontrasepsi hormonal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kehamilan yang ditambahkan ke dalam tubuh seorang wanita dengan cara diminum. Ini menurut Karisanti 2014. Menurut Meliono 2007, beberapa hal yang melatar belakangi dalam pemilihan jenis kontrasepsi, salah satunya adalah pengetahuan dari akseptor KB. Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang, semakin jeli dia dalam menentukan sesuatu hal. Tingkat pengetahuan ini dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, keterpaparan informasi, dan pengalaman. Jadi pada kasus ini Nyonya E, pendidikan terakhirnya SMP. Jadi dia juga jarang mendapat informasi khususnya tentang KB. Memiliki pengalaman yang kurang karena baru memiliki 1 anak dan baru menggunakan KB pil kombinasi selama 2 bulan. Menurut Dr. Brian Avandi 2012, indikasi atau yang dapat menggunakan pil kombinasi adalah usia reproduktif. Jadi Nyonya E di sini termasuk usia reproduktif 20 tahun. Telah atau belum memiliki anak, Nyonya E sudah memiliki 1 anak, umur 1 tahun. Kemudian gemuk atau kurus, menginginkan metode kontrasepsi yang efektivitasnya tinggi. Di sini Nyonya E sudah menggunakan KB pil kombinasi. Udah 2 bulan ya. Selanjutnya, setelah melahirkan dan tidak menyusui. Ya, benar sekali. Di sini Nyonya E sudah memiliki 1 anak dan sudah berumur 1 tahun, tidak menyusui lagi. Kemudian, pasca keguguran, siklus haid tidak teratur, penyakit tiroid, dan varises vena. Sedangkan kontraindikasi pengguna KB pil kombinasi yaitu hamil atau dicurigai hamil, menyusui eksklusif, riwayat penyakit kanker payudara, jantung, hati akut atau hepatitis. Jadi di sini Nyonya E tidak memiliki riwayat penyakit apapun ya. Kemudian, stroke, tekanan darah lebih dari 180/110. Di sini orang tua Nyonya E memiliki riwayat penyakit, jadi harus tetap waspada ya. Kemudian, tidak dapat menggunakan pil secara teratur setiap hari, migrain dan gejala neurologi vokal atau epilepsi. Umur seseorang dapat mempengaruhi pengetahuan. Semakin lanjut umur seseorang, maka kemungkinan semakin meningkat pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Ini menurut Basaria 2007. Jadi Nyonya E meskipun umurnya sudah 20 tahun, tapi ini berpengaruh juga terhadap pengetahuannya karena masih muda ya. Selanjutnya, pekerjaan juga merupakan salah satu faktor pemicu ketidakpatuhan ibu dalam mengkonsumsi KB pil. Karena seringkali kalau ibu sudah lelah sehabis bekerja, ibu akan istirahat sampai ibu lupa mengkonsumsi KB pil. Ini menurut Nato Atmojo tahun 2007. Nah, di sini ibu mengatakan akhir ini kerjaannya banyak sehingga lelah saat tiba di rumah. Menurut Brander dan Sandard 2002, kepatuhan adalah sejauh mana perilaku pasien sesuai dengan ketentuan yang diberikan oleh profesional kesehatan. Beberapa hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan adalah seperti usia, jenis kelamin, suku bangsa, status sosial ekonomi, dan pendidikan. Sedangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketidakpatuhan adalah pemahaman tentang instruksi yang telah diberikan seseorang, kualitas interaksi antara profesional kesehatan dan klien, keyakinan, sikap, dan kepribadian diri seseorang. Hal ini tentunya akan mempengaruhi efektivitas dari alat kontrasepsi yang digunakan. Karena dalam penggunaan kontrasepsi pil, baik tipe kombinasi, mini pil, atau pasca senggama, yang sangat dibutuhkan adalah kepatuhan akseptor dalam mengikuti anjuran klinis yang telah ada. Ini menurut Helmi 2016. Data objektif dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh bidan diperoleh pemeriksaan keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, pemeriksaan antropometri, tinggi badan 165 cm, berat badan 70 kg, tanda-tanda vital, tekanan darah 120/80, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, respirasi atau pernafasan 20 kali per menit. Pada pemeriksaan fisik ini hanya dilakukan beberapa fokus saja. Yang pertama,
pertama, kepala. Rambut tampak bersih, hitam, tidak berketombe, tidak rontok, dan tidak sakit kepala. Pada wajah, tidak pucat, tidak ada flek hitam, tidak ada jerawat, tidak udem. Pada mata, simetris. Sklera tidak ikterus, konjungtiva tidak anemis. Pada leher, tidak ada pembegakan kelenjar tiroid dan vena jugularis. Pada dada, simetris. Tidak ada bunyi mezing, tidak sakit atau nyeri bagian dada, tidak sesak nafas. Pada payudara simetris, puting susu menonjol, tidak ada striae, tidak ada benjolan, dan tidak nyeri. Pada abdomen, tidak ada bekas operasi, tidak nyeri, tidak ada benjolan. Pada ekstremitas, tidak ada udem dan varises. Refleks patella positif. Pada pemeriksaan penunjang tidak dilakukan. Pembahasan data objektif. Penggunaan pil oral, terutama yang jenis oral kombinasi, disebabkan jenis pil ini menurut beberapa ibu lebih mudah pemakaiannya dan mudah diingat dari jenis lainnya. Oleh sebab itu, memberikan informasi yang baik, pemeriksaan yang tepat dan menyeluruh harus dilakukan oleh tenaga kesehatan, khususnya bidan, sehingga pemahaman ibu cukup baik dan apabila terjadi perubahan kondisi fisik pada pemeriksaan berikutnya, dapat diketahui sejak dini oleh ibu ketika menggunakan kontrasepsi ini. Ini menurut Safety Rompas 2019. KB pil kombinasi mempunyai beberapa efek samping, seperti perubahan siklus menstruasi atau amenore, perasaan mual, pusing, atau muntah akibat reaksi anafilaktik, perdarahan pervaginam, spotting, kenaikan berat badan, dapat meningkatkan tekanan darah, sakit kepala, timbulnya flek hitam pada wajah, jerawat, penglihatan kabur, payudara dan abdomen terasa nyeri, nyeri tungkai hebat pada betis atau paha karena sumbatan pembuluh darah tungkai. Ini menurut Safety 2019. Hal ini sejalan dengan buku Dr. Brian Avandi tahun 2012. Pada permulaan penggunaan pil, kadang-kadang timbul mual, pening, sakit kepala, nyeri payudara, serta perdarahan bercak atau spotting yang bisa hilang sendiri. Kelainan seperti ini muncul terutama 3 bulan pertama penggunaan pil, dan semakin lama penggunaannya, kelainan tersebut akan hilang dengan sendirinya. Berdasarkan hasil penelitian Safety Rompas tahun 2019, ditemukan bahwa adanya beberapa ibu yang mengalami efek samping penggunaan kontrasepsi oral atau pil dapat disebabkan karena pemakaiannya tidak teratur, ketidaksesuaian antara hormon tubuh dan hormon sintesis yang terkandung dalam kontrasepsi tersebut. Pemeriksaan penunjang tidak dilakukan karena ibu tidak mengeluh tanda bahaya efek samping dari penggunaan KB pil. Analisa atau A, diagnosa Nyonya E, usia 20 tahun, akseptor KB pil kombinasi dengan lupa minum 2 pil. Masalah ibu merasa cemas. Kebutuhan yang pertama, KIE meningkatkan kedisiplinan dalam mengkonsumsi pil. Yang kedua, KIE kembali kelebihan KB pil kombinasi sehingga ibu tidak perlu cemas. Pembahasan analisa atau A. Seperti yang dikatakan sebelumnya, bahwa kegagalan merupakan suatu bentuk penyimpangan baik nyata ataupun imajinasi seseorang terhadap suatu harapan. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kegagalan dalam penggunaan kontrasepsi pil antara lain kepatuhan yang berkaitan dengan keteraturan minum pil, konsumsi alkohol, obat antibiotik, obat anti jamur, dan obat anti kejang. Ini menurut Madasari 2009. Jadi di sini Nyonya E hanya karena tidak patuh, karena dia tidak mengkonsumsi alkohol, obat antibiotik, dan lainnya, dia tidak memiliki riwayat penyakit. Selanjutnya, jadi meskipun alat kontrasepsi pil mempunyai efektivitas dan tingkat kelangsungan yang tinggi, serta dapat memberikan daya lindung besar dalam jangka waktu tertentu, namun bila tidak diikuti dengan kepatuhan akseptor dalam mengkonsumsinya, maka efektivitas dari alat kontrasepsi tersebut tidak akan berarti. Ini menurut Safety Rompas tahun 2019. Untuk itu, diharapkan bagi tenaga kesehatan, terutama bidan, dapat meningkatkan konseling terhadap akseptor KB, terutama pil, agar akseptor KB pil dapat meningkatkan kedisiplinan dalam mengkonsumsi pil, dan diharapkan akseptor tersebut dapat merubah perilakunya terhadap cara penggunaan kontrasepsi oral. Ini menurut Karisanti 2014. Penata laksanaan atau P yang dilakukan pada tanggal 22 Juni tahun 2020 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, meminta informat konsen pada ibu sebelum melakukan pemeriksaan dan tindakan. Hasil evaluasi, ibu setuju dengan pemeriksaan dan tindakan yang akan dilakukan. Yang kedua, memberitahu ibu hasil pemeriksaannya. Antropometri, tinggi badan 165 cm, berat badan 70 kg. Tanda-tanda vital, tekanan darah 120/80, suhu 36,5 derajat Celcius, nadi 80 kali per menit, respirasi atau pernafasan 20 kali per menit. Pemeriksaan head to toe normal. Hasil evaluasi, ibu mengetahui hasil pemeriksaannya. Yang ketiga, memberitahu ibu untuk meningkatkan kedisiplinan dalam mengkonsumsi pil setiap hari sesuai jadwal dan jam yang sama. Misalnya malam sebelum tidur. Hasil evaluasi, ibu berjanji akan minum pil setiap hari. Yang keempat, menjelaskan pada ibu cara minum pil apabila lupa minum 2 pil atau lebih. Minumlah 2 pil setiap hari sampai paket pil habis. Hasil evaluasi, ibu mengetahui cara minum pil berikutnya. Kelima, menjelaskan kembali pada ibu kelebihan KB pil kombinasi, yaitu memiliki efektivitas yang tinggi, resiko kesehatan sangat kecil, dapat digunakan jangka panjang sehingga ibu tidak perlu cemas. Evaluasi, ibu mengetahui kelebihan KB pil dan menjadi tidak cemas lagi. Yang keenam, menganjurkan ibu dan suami menggunakan kondom pada saat melakukan hubungan seksual sampai paket pil habis. Evaluasi, ibu dan suami berjanji akan menggunakan kondom. Yang ketujuh, menganjurkan ibu untuk melakukan kunjungan ulang setelah paket pil habis atau apabila ada keluhan. Hasil evaluasi, ibu berjanji akan kembali setelah paket pil habis atau jika ada keluhan. Yang kedelapan, melakukan dokumentasi kebidanan. Hasil evaluasi, bidan telah melakukan dokumentasi kebidanan. Pembahasan penata laksanaan
atau P. Sebuah proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok serta usaha untuk mendewasakan manusia diperoleh melalui upaya pengajaran, pelatihan, dan sumber informasi yang dapat diperoleh untuk memecahkan masalah yang menyebabkan seseorang menjadi memiliki kemampuan analisis dan sintesis yang baik, serta kedisiplinan dalam menjalankan anjuran yang telah disampaikan. Ini menurut Karisanti 2014. Berdasarkan hasil penelitian dan teori di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ketidakteraturan akseptor dalam mengkonsumsi KB pil, solusi yang dapat dilakukan untuk menghindari terjadinya kegagalan pada penggunaan kontrasepsi pil adalah konseling yang baik dan benar melalui pemberian informasi yang efektif. Hal ini sebagai salah satu cara untuk memperbaiki kepatuhan akseptor. Ini menurut Helmi 2016. Menurut buku Dr. Brian Avandi 2012, A. Kelebihannya memiliki efektivitas yang tinggi, risiko kesehatan sangat kecil, tidak mengganggu hubungan seksual, dapat digunakan jangka panjang, membantu mencegah KET atau kehamilan ektopik, kanker ovarium, kanker endometrium, kista ovarium, kelainan jinak payudara, dan disminor. B. Apabila lupa minum 1 pil, segera minum pil setelah ingat, boleh 2 pada hari yang sama. Apabila lupa minum 2 pil atau lebih, minumlah 2 pil setiap hari sesuai jadwal dan jam yang sama, misalnya malam sebelum tidur. C. Apabila lupa minum 1 pil, tidak perlu menggunakan metode kontrasepsi lain. Apabila lupa minum 2 pil atau lebih, sebaiknya menggunakan metode kontrasepsi lain seperti kondom pada saat melakukan hubungan seksual sampai paket pil habis. Semua informasi dan anjuran yang telah disampaikan diharapkan berguna. Di samping itu, hendaknya akseptor KB pil selalu berkonsultasi dengan tenaga kesehatan seputar KB pil. Konsultasi rutin bisa menyebabkan akseptor KB pil bisa patuh melakukan pengkonsumsian KB pil dengan teratur. Ini menurut Karisanti 2014. Bidan juga harus melakukan pendokumentasian kebidanan setelah melakukan pemeriksaan, tindakan, dan konseling pada akseptor KB pil. Sekian dan terima kasih. See you!